Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nufudiniyah. Bagi yang belum kenal ya, kebanyakan pasti udah kenal. Nah, di kelas mengalir kali ini, dari Divisi News mengadakan kelas mengalir dengan tema paradigma perbedaan penulisan antara Humas dan LPM. Perlu diketahui kenapa sih kok kita angkat ini? Karena jadi gini, beberapa waktu lalu tuh kan sempat tahu beberapa orang yang bilang kok sekarang LPM kayak Humas gitu ya. Nah, tapi untuk saya sendiri yang masih newbie tuh nggak tahu gitu, maksudnya kok kayak Humas, kenapa gitu. Nah, karena rasa penasaran saya ini, jadi saya mencoba menghadirkan sebuah kelas mengalir dengan tema tersebut dan menghadirkan narasumber kita yaitu Sekjen PPMI DK Kediri. Oke, langsung saja ya. Selanjutnya langsung saya berikan kepada pemantik, Mas Pipit, monggo. Oke, terima kasih untuk teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih sudah diundang. Mungkin enggak, gangguan. Maaf. Mohon maaf ada gangguan sebentar. Terima kasih teman-teman sudah mengundang saya. Mungkin saya nggak bisa memberikan materi yang agak ilmiah, tapi ya cari pengalaman aja. Tadi aku juga ketemu Eko waktu pagi tadi, tak tanya ini arahnya bagaimana, terus maksudnya itu bagaimana gitu. Tapi yang penting jelasin bisanya aja ya, nggak begitu ilmiah. Tapi ini saya mencoba untuk mengilmiahkan, tapi moga-moga bisa bareng-bareng memahami. Boleh materiku sedikit. Ketika ada pertanyaan atau masukan, silahkan yang ada di komunikasi mungkin ya, yang lebih pengalaman. Karena saya juga jurusannya bukan komunikasi dan nggak ada komunikasinya. Saya di pertanian soalnya, jadi nggak agak nggak pakai teks mahir lah di bidang komunikasi, tapi ya mencoba untuk memahami karena sebisanya lah. Kak, share screen ya. Oke, Mas, monggo. Bentar. Mungkin tak beri nama ini Humas vs LPM, karena mungkin gaya penulisan dari Humas dan LPM itu kan hampir mirip-mirip, dan pasti itu kan ada ada maksud yang mau disampaikan itu apa gitu. Nah, untuk yang pertama saya akan membahas tentang mungkin pengertiannya dulu dan fungsi-fungsinya. Semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Nah, kalau dari sisi pengertian itu Humas emang sering didengar ya teman-teman, itu kan public relation. Public relation itu merupakan teknik manajemen bagaimana komunikasi antara organisasi atau instansi ataukah lembaga atau perusahaan kepada publik. Nah, Humas kalau di komunikasi mungkin dipaham ya, bagaimana memanajemen informasi yang untuk diinformasikan ke publik dari organisasi. Nah, ada titik kuncinya dari Humas itu adalah manajemen komunikasi dan organisasi publik.
ada 4 kata kunci ini yang di humas yang sering dipakai atau dijadikan acuan untuk pengertian dari humas itu. Terus ya memang publik kalau masih kan ada di dalam teori itu ada sedikit kurang relevan aja kalau humas, karena kalau masyarakat itu kan lebih luas, lebih kompleks. Nah, menurut pakar sosiologi John Dewey bahwa ciri-ciri publik itu ada permasalahan yang dihadapi bersama. Terus permasalahan tersebut benar-benar ada dan harus diselesaikan dan mengakomodir diri untuk melakukan sesuatu serta mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Jadi yang dinamakan publik itu dia punya masalah bersama yang perlu dihadapi dan permasalahan benar-benar harus ada selesaiannya, dan dia berkumpul mengakomodir masa itu. Nah, berarti kalau kita tarik kesimpulan bahwa public relation atau humas itu kan ada manajemen komunikasi dan si komunikasi, hubungannya itu bagaimana memanage supaya memanage komunikasi ya, atau hubungan timbal balik antara perusahaan ataupun instansi atau organisasi atau lembaga kepada publik supaya tetap terjalin citra yang baik. Jadi kalau fungsinya humas itu adalah menyampaikan informasi. Dengan menyampaikan informasi ini diharapkan publik dapat memahami sudut pandang organisasi atau suatu isu atau permasalahan tertentu. Jadi sudut pandangnya itu ke organisasi, menyampaikan sudut pandang organisasi ke publik. Terus humas juga sebagai pencari informasi, yaitu mengetahui opini publik yang secara pasti humas dapat memberikan masukan kepada perusahaan bagaimana mengcounter isu yang ada. Jadi humas itu juga mencari informasi juga bagaimana opini publik, terus bagaimana tanggapan publik kepada perusahaan itu supaya perusahaan itu dapat mengcounter isu itu. Jadi kalau humas itu keberpihakannya jelas, kalau kita lihat dari fungsi ini, humas itu adalah keberpihakannya bagaimana citra perusahaan, organisasi, instansi ini tetap baik dengan publik, sehingga humas itu emang keberpihakannya kepada instansi atau lembaga itu. Nah, sumber dana dari humas, kalau dia pasti keperbiakan kita pasti ada kaitannya dengan sumber dana, pasti ada dananya. Dananya dari mana? Pembiayaan humas itu pasti dari organisasinya. Jadi otomatis dia harus menciptakan citra yang baik untuk perusahaannya. Itu adalah fungsi humas. Selain itu, humas itu sebagai marketing, sebagai propaganda dan lain-lain. Dan pokoknya yang bagaimana mengcounter komunikasi antara aplikasi atau perusahaan ataupun lembaga itu ke publik supaya kita terbaik. Nah, ini hampir mirip-mirip kalau kita bandingkan dengan LPM ataupun pers atau media itu, fungsi ini saling agak mirip dan kita harus agak jeli mengetahui itu. Nah, sebagai perbandingan maka akan saya tunjukkan ke yang LPM bagaimana pers dan media itu. Nah, jadi kalau pengertian secara umum pasti teman-teman sudah tahu, pers itu kan penerbitan ataupun media penerbitan kan perusahaan, jadi perusahaan, dan pers mahasiswa itu sebagai penerbitan alternatif ya. Jadi kalau
perusahaan itu pasti ada kecenderungan pada profit oriented atau profit atau keuntungan, pasti ada itu, karena semua pada pembiayaan. Masuk LPM pun juga, sebenarnya LPM pun juga pembiayaan dari mana, dari kampus kan juga. Kalau kita bicara pembiayaan, nanti akan saya tunjukkan bagaimana penulisannya di antara Humas dan juga LPM. Tapi semua penulisan terkait tentang dasar-dasarnya ini, tujuan-tujuan itu pasti ada tujuannya untuk menulis sebuah tulisan, apakah ini Humas, apakah ini berita atau yang lain. Karena ada banyak jenis berita ternyata, selain news dan selain news feature dan lain-lain, ada banyak, ada lagi yang tipenya juga kehumasan gitu lah media. Nah, karena humas itu kan kadang juga tidak pakai mematuhi karya, kalau tidak pakai jurnalistik, tapi di karya media atau LPM atau bukan, itu disebut karya jurnalistik karena ada kode etiknya itu, dan harus memenuhi syarat-syarat untuk disebut sebagai karya jurnalistik. Maka ada elemen jurnalistik itu yang membedakan antara humas dan juga karya jurnalistik. Kalau jurnalis itu kan juga sama seperti humas, hampir sama seperti humas, mencari informasi, mengolah informasi, dan juga menyampaikan informasi kepada publik. Nah, di jurnalistik itu kan keberpihakannya sudah jelas, itu masyarakat. Bedanya dengan humas itu kan keberpihakannya pada lembaga yang menaungi itu, pasti itu. Ya, terus fungsi pers itu kan sebagai, ada beberapa 4 fungsi pers, yaitu informasi, edukasi, hiburan, dan komunikasi sosial. Nah, yang ini yang tidak dimiliki humas. Ya, di humas itu kan menyampaikan informasi, edukasi, dan tapi satu pihak dari itu saja. Kalau pers itu harus berimbang. Seperti itu yang membedakan antara pers dan juga humas. Nah, kalau kita bicara tentang pembiayaan dari media, itu ada juga langganan koran, langganan majalah, atau iklan. Nah, iklan ini yang kadang kita mirip seperti humas gitu. Jadi yang kita bedakan, kalau di humas itu pasti nggak ada kayak kontroversial ya. Kalau kita lihat di fungsi pers, kalau fungsinya humas itu kan memang dia mencari informasi, mengolah informasi, dan juga menyampaikan kepada publik informasi itu berdasarkan bagaimana mengontrol opini publik supaya supaya instansi atau organisasi itu tidak memiliki cita buruk. Nah, bedanya dengan pers itu kan dia harus seimbang, ini ada fungsinya, ini fungsi kontrol sosial, jadi keperpihakannya kepada masyarakat. Nah, tapi di tulisan jurnalistik, di humas itu dia memang kadang ada yang seperti menganut jurnalistik juga, ada di masa Tuhan. Cuma kan yang dibuat di humas itu kan acara-acara dari instansinya, sehingga bagaimana instansi itu memiliki citra baik. Humas itu fungsinya juga itu, ada manajemen komunikasi kayak di misalnya. Pokoknya itu bagaimana seorang yang bekerja di humas itu meng-counter isu-isu yang ada. Misalnya ada serangan nih, perusahaan itu limbahnya diprotes dari LSM atau organisasi masyarakat ataupun aliansi masyarakat, memprotes tentang pengelolaan limbahnya itu kan dibuang ke sungai. Nah, humas ini yang berfungsi untuk meng-counter isu tersebut. Nah, itu bedanya dengan persma ataupun media, dia harus berimbang. Berimbang itu antara masyarakat dan juga perusahaan itu dikaitkan semua.
Namun keberpihakannya di LPM ataupun pers itu tetap masyarakat. Ketika ada apa ya, maksudnya ketika ada masalah yang benar-benar faktanya jelek untuk masyarakat, bisa mencemari ya, dia harus memberitakan mencemari itu. Dan kalau ada emang tidak terjadi ya, media juga harus memberitakan yang imbang gitu. Jadi itu yang membedakan antara Humas dan juga LPM, karena LPM punya kode etik itu yang harus dipenuhi dan juga harus dipatuhi, dan juga elemen-elemennya itu. Nah, perbedaannya tulisan Humas itu kan cenderung tulisan editorial atau promosi iklan, karena kalau Humas itu kan memang tujuannya untuk mengiklankan perusahaan atau membuat citra perusahaan itu baik. Terus dan kalau masalah counter opini ini juga perusahaan membuat berita tentang counter atau menjawab isu-isu yang dilemparkan dari publik. Makanya ketika Humas mencari informasi, terus menampung informasi dan mengolah informasi itu supaya untuk kebijakan perusahaan bagaimana mengcounter isu itu, seperti itu. Nah, di jurnalistik itu juga ada fungsi informasi itu, yaitu Humas kan, fungsi informasi, fungsi edukasi, fungsi kontrol dan fungsi hiburan. Nah, terkadang di Humas itu ada di media itu ada namanya editorial, karena juga pembiayaan toh. Jadi pembiayaannya media mainstream itu kan juga dari iklan. Nah, iklan itu kan juga ada mirip dengan Humas kan. Nah, itu yang membedakan tentang Humas dan juga media. Kalau media itu bisa mengkritik tentang kerja yang lain. Jadi nggak semua media itu harus mengkritik terus dan juga harus Humas terus, enggak, tapi ada keimbangan itu, ada dua yang harus diperhatikan di media, bedanya dengan Humas. Nah, LPM itu seperti apa sebenarnya? Kalau LPM itu kan dari sejarahnya itu memang sebuah media alternatif yang menjawab keresahan-keresahan mahasiswa tentang media-media yang waktu dulu itu kan dibungkam oleh pemerintah. Jadi yang dapat bergerak mengkritik itu kan di mahasiswa atau di Presma kampus, sehingga dia independensinya itu lebih tinggi daripada media-media yang lain. Karena dulu kan media yang mengkritik pemerintah detail gitu. Makanya kalau pers mahasiswa itu sebagai media alternatif. Nah, karena pembiayaan Presma itu juga dari kampus dan juga itu sebenarnya uang kita sendiri, uang kita yang disetorkan kampus dan kembalikan ke kita. Tapi kan kampus juga sebagai alma mater enggak semua harus dikritik, tapi ada juga fungsi untuk informasi, edukasi, gitu kan. Jadi ada fungsi itu yang harus diperhatikan di teman-teman itu. Ada fungsi informasi, ada edukasi, dan juga itu informasi kritik. Terus juga kalau LPM kritik terus kan juga sangat imbang. Kalau kritik itu nggak imbang juga. Jadi harus ada fungsi yang lain. Ada 4 fungsi. Fungsi informasi juga yang itu kan juga informasi yang baik dan juga yang buruk. Itu kan juga perlu diinformasikan. Ada edukasi, bagaimana mengedukasi, fungsinya LPM juga mengedukasi mahasiswa yang lain atau masyarakat yang membaca atau membaca itu. Dan juga fungsi hiburan seperti itu. Nah, kalau di media itu ada namanya berita editorial. Nah, berita editorial itu yang kadang untuk seperti Humas. Makanya kita kalau sering baca itu kan
di media itu ada namanya editorial atau iklan. Nah, iklan kan seperti humas kan, perusahaan membayar supaya menulis dan juga dipublikasikan untuk mempromosikan perusahaan itu, namanya editorial. Nah, di media itu harus verifikasi kategori editorial itu harus jelas. Oh, ini editorial, ini berita. Jadi antara editorial dan juga berita itu berbeda. Kebetulan saya juga pernah latihan di editorial. Emang kalau di editorial itu seperti humas banget, saya ngapik banget ini, mengadministrasi bagaimana yang diiklankan itu misalnya produk ya, bagaimana produk ini meskipun biasa jadi luar biasa itu diiklan, makanya kata-katanya itu seperti dibuat semenarik dan merepresentasikan produk itu sangat berbeda dengan yang lain gitu. Namun tulisannya tetap sama kayak kita, memang tetap sama sebenarnya dari memang satu hal. Namun ada diksi yang dipakai itu menutupi kekurangan dari produk itu, umpama ada kekurangannya menutupi. Namanya kalau teman-teman di sekolah itu kan ada namanya berita persuasif. Jadi bagaimana mengcounter isu yang kita jelek itu ditutupi. Nah, itu namanya jadi editorial. Nah, itu makanya media itu harus dijelaskan ini editorial atau berita. Seperti itu. Kalau kita kan harus berimbang, klarifikasinya harus berimbang. Ya kalau bagus ya emang adanya bagus ya bagus. Kalau emang perlu kritik ya kritik. Itu kan tergantung alas kita loh. Jadi LPM juga harus berimbang. Kalau pengen nggak pengen kayak Humas kampus kan, ya ada kritiknya juga ada. Misalnya dikasih kritik sendiri tentang kampus, dari kampus itu ya kampus datang kampusnya. Misalnya ada isu ya isunya. Jadi nggak kalau dibilang kampus itu kan juga amatir. Jadi harus berimbang, jangan nggak melulu kritik sih. Kritik itu kan ketika ada sistem yang memang nggak jalan atau tapi kalau ada fungsi informasi tadi, ada fungsi informasi, ada fungsi edukasi, dan itu kan juga nggak selalu buruk, tapi ada optimisme juga dikasih gitu. Jadi gitu. Kalau ya tipenya sama sih kalau kita lihat di jurnalistik ya, cuma media itu bedanya di iklan sama di berita itu tadi. Kalau Humas kan mungkin tulisannya nggak gitu kayak jurnalistik, tapi di jurnalistik itu ada logiknya namanya editorial itu yang kayak Humas nih. Jadi gitu. Nah, counternya isinya di editorial itu. Kalau Humas ya jelas, Humas itu kan memang tulisannya ya kayak di Instagram gitu kan, bagaimana klarifikasi press release gitu kan, itu di Humas. Nah, padahal Humas juga menutupi apa yang jelek untuk dari perusahaan atau organisasinya. Kalau kita harus dijelaskan dijelaskan secara rinci. Kalau kita dengan editorial. Kalau kita ya memang harus diimbang. Terus setelah kita dia kan setelah liputan sudah terbaik ya disampaikan saja. Kalau emang kamu angle-nya memilih yang terbaik. Kalau emang angle-nya yang ada kejanggalan ya kejanggalan. Nah itu kita tuh tergantung redaksinya itu yang pengen angle yang mana. Namun kalau editorial namanya Humas, kalau editorial itu pasti harus bagus karena dia bayar. LPM juga harus berimbang juga. Ya tulisannya tekniknya emang sama sih kalau
kita lihat penulisannya di humas. Kalau humas itu kan nggak 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 pakai elemen jurnalistik kayaknya ya, nggak begitu menggunakan elemen jurnalistik karena emang untuk perusahaan, kepentingan perusahaan. Kalau media ya harus menggunakan kode etik jurnalistik, kalau bukan menggunakan elemen jurnalistik yang ada gitu. Mungkin itu sih yang saya pahami beberapa hari ini sinaunya seperti itu. Karena juga kalau di apa ya, di ilmu komunikasi itu saya juga tidak begitu memahami ya. Tapi kalau di media seperti itu, kalau media harus berimbang memang kalau jelek ya yang jelek, ada kritik yang kritik, kalau ada yang bagus kan juga ada empat fungsi tadi yang harus diperhatikan secara kontroversial, yang itu kritik ataupun apa. Kalau ada juga informasi tadi, ya informasi kan ada faktanya itu kan. LPM juga banyak alternatif, mau bisa menginformasikan, bisa mengkritik isu yang ada, dan juga mengedukasi mahasiswa atau masyarakat yang ingin belajar atau membacanya. Cuma kalau di teknik penulisan itu sama, dari penulisan lead itu lead kayak kepala beritanya itu sama, tetap 5 hal itu ditampilkan di atas semua, harus sudah di atas, lalu yang bawahnya itu menjelaskan produk itu dan menutupi yang buruk di produk itu. Kalau misalnya produk ya, kalau jasa ya sama juga ya, gitu. Jadi hampir mirip kalau kita bicara tentang penulisan humas ataupun iklan dan juga berita, itu hampir sama. Makanya kalau teman-teman baca di media itu ada tulisan ADV, itu adalah tutorial. Jadi pasti kalau dia humas dia mesti mengiklankan atau mempropaganda. Kan kalau humas itu kan, kalau iklan humas itu pasti ada selling, ada penjualan, ada produknya, ada harganya, ada pelayanannya, ada menyampaikan apa yang produk-produknya itu, karena humas. Cuma kalau humas itu memang dibuat untuk mengcounter isu-isu dari publik yang mengarah pada perusahaan itu, supaya isu itu dapat terakomodir atau tercounter supaya tidak menjadi citra buruk untuk perusahaan gitu. Kalau di media ya itu diimbang penulisannya gitu. Mungkin sekelas itu ya yang saya sampaikan, mungkin diganti dengan diskusi ya, soalnya memang saya nggak bisa menyampaikan materi ya. Saya itu orang yang sulit menyampaikan materi, tapi untuk mungkin ngomong-ngomongan tidak bisa. Seperti itu sih. Baik, terima kasih ya Mas Pipit. Jadi secara umum sebenarnya penulisannya itu hampir sama ya, tapi yang beda itu di keberimbangannya. Baik, untuk teman-teman boleh banget kalau misalkan mau sharing ataupun mau diskusi mengenai tema ini tadi ya. Silakan teman-teman, misalkan ada yang bertanya ataupun ingin sharing ataupun ingin omong-omongan juga gak apa-apa. Coba lakukan contoh. Soalnya aku itu seminggu juga latihan di tutorial tuh ya gitu, kata-katanya diksinya yang apa ya, yang dipakai, yang membedakan diksinya. Kalau di berita yang ya sesuai kita lah, baku tapi penyimbang itu tadi sesuai kita, angle kita. Tapi kalau di editorial humas itu sesuai angle-nya dari yang minta gitu, yang perusahaan yang diminta humas apa gitu. Untuk tanyakan mungkin. Soalnya aku nyampe materi nggak materi bisa. Semoga dari teman-teman mungkin ada yang ingin tanyakan.
sama Mas Pipit? Saya Firnas. Suara saya bisa terdengar? Bisa Mas. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Pipit atas pengantarnya. Nah, ini mungkin sedikit sharing aja. Ketika waktu liputan itu khususnya di kampus ya. Kalau dedikasi itu LPM itu citranya pasti itu wis pokoknya beritanya ngelek-ngelek kampus gitu loh. Jadi kadang-kadang kita ketika khususnya dengan pihak apa ya, kampus seperti rektorat dan sebagainya itu kita seperti kalau mau mencari informasi yang lebih itu tidak bisa gitu, seperti ya dihalang-halangi, maksudnya bukan dihalangi ya, kayak orangnya itu cerita itu nggak bisa floor gitu loh. Kayaknya putus-putus Mas. Oh, putus-putus ya? Iya Mas. Halo. Iya. Mungkin kayak ini ya, mungkin aku nangkap pertanyaannya Finas. Iya. Ini ya. Bagaimana? Apa sih? Kan citranya dedikasi itu kan security kayak gitu kan, terus akhirnya pihak kampus itu malah sama dedikasi itu pegel lah, pada mangkal gitu kan. Gitu. Ya gitu. Terus yang saya tanyakan itu kita seharusnya gimana gitu loh. Apakah kita beritanya itu kan, kalau saya melihat dari dedikasi memang kebanyakan beritanya itu mengkritisi gitu loh. Kayaknya berita bagus itu kayak nggak ada. Meskipun berita bagus pun tetap dicari jeleknya gitu loh. Karena kita berusaha mungkin memenuhi kayak ideologi pas mahasiswa dan sebagainya gitu. Apakah gimana Mas? Apakah kita harus tetap berimbang gitu? Kalau nggak ada jeleknya ya nggak usah dicari jeleknya gitu. Sebaiknya gimana? Ya, kalau saya, kalau teman-teman tuh pasti ada banyak perspektif ya. Tapi itu kalau di media, mungkin media lain itu kan teknologi aja. Nah, kan kalau memang beritanya begitu ya jangan busuk banget lah. Tapi harus diimbangkan nanti, harus diimbang ya. Kadang ada APE, lagi mas bedakan. Supaya gini, kampus itu kan juga rumah kita, alma kita. Itu malah mungkin kalau dikasih promosi sedikit itu kan bisa buat lobby. Tapi kalau teman-teman legalisnya tinggi emang gak asik lah, gak asik. Tapi mungkin dikasih rubrik khusus yang bagus gitu kan. Kalau di media itu ada gitu, ada rubrik untuk khusus editorial memang. Jadi untuk bagus doang. Jadi kan pemerintah juga, atau pemerintah ataupun kampus atau rektorat kan ini juga jadi API. Ya kritik wajar. Jadi kan ada yang bagus, ada yang memang jelek. Nah itu kan istilahnya apa ya? Dan kampus itu nggak terlalu takut sama dedikasi gitu. Jadi sama dapat informasi enak. Jadi kalau di media yang mainstream ya, kalau kita yang media mainstream itu memang dibedakan antara reporter untuk umum dan juga editorial itu beda. Jadi proses rubriknya itu beda-beda, soalnya lobbyingnya itu sama, nggak sama. Gitu. Ini kalau kritik ya ada lewat sendiri kritik, ada untuk yang editorial atau untuk yang bagus-bagus sendiri. Nah, itu kan makanya kadang lobbying itu kan itu yang dapat dapat dilakukan. Soalnya kadang kampus itu nggak tahu tentang media itu seperti apa. Tahunya LPM itu sebagai humas kampus gitu kan. LPM tak biaya ya malah kampus kan gitu kan. Jadi teknik lobby itu ada pemahaman yang harus disampaikan ke kampus. Kalau LPM dedikasi itu gini loh. Ya, kalau ada yang baik ya sampaikan aja, nggak apa-apa, baik. Hasil itu sendiri kampus kita atau kampus apa gitu kan juga mau counter biar kampus itu nggak terlalu mati ya sama yang ini kalau di saya kalau emang kalau aktivis emang agak sih gak berlawanan. Nah tapi
redaksi lah yang bisa mengatur itu ritme itu, soalnya sama media itu harus bisa mengatur ritme itu. Kalau di perusahaan kan bagaimana biar tetap hidup sama medianya gitu kan. Gak mungkin juga teknologi gak mungkin, pasti gak mungkin, gak mungkin. Sekelas Tempo pun masih ada editorialnya, kelas Tempo yang berani gitu. Makanya ada teknik sendiri login itu gitu. Gak saya kayak gitu sih, tapi ya tetap harus ada jiwa kritisnya ya, harus berani karena itu memang ciri khas kita LPM sebagai media alternatif gitu. Ini gitu Mas. Iya, terima kasih Mas. Mungkin ini kayak yang kemarin loh Mas, pas waktu liputan polisi itu kan, yang bagi-bagi sembako itu loh. Kalau sebenarnya mau dicari kan ada toh kekurangannya. Tapi beritanya akhirnya kan seperti akhirnya humas gitu loh jadinya produknya itu. Nah itu ya itu juga tergantung redaksi. Itu ya. Terus Soalnya kan saya sering ditanya dari pihak kampus itu, Mas nggak buat berita tentang ini, misalnya ada acara apa PBAK gitu. Ya, tapi ketika beritanya keluar isinya mengkritik gitu. Ya gimana lagi? Ya mungkin terus sedikit cerita aja. Mungkin halo aja. Iya benar. Mungkin udah disiasati ya, kan gitu. Sama redaksi. Mungkin bisa disiasati, tulis saja tutorial. Jadi saya dua, yo kritik yo sing api gitu. Jadi kampus tuh nggak terlalu wedi kan sama ya. Itu emang sih kayak teknik lobbying emang harus dipikirkan sama teman-teman redaksi juga. Kalau kita bicara itu sih tetap jiwa, kita harus kali bilang itu jiwa kritisnya itu gitu loh ya, gitu sih. Siap. Terima kasih Mas, saya sudah. Tapi tetap penulisannya harus dibedakan antara ini mau temen pengennya ada kasih survei sendiri untuk kampus yang baik gitu kan, yang baik-baik kan bisa dibuat lobbying juga. Seumpama ada omongan dari kampus, sama ini LPM kok elek, jelebutan kok elek kampus saya, karena sama sejawab ada yang bagus juga loh Pak, jadi ternyata imbang gitu kan. Itu teknik lobbying. Jadi teman-teman tuh kan ada teknik apa ya, di berita itu ada beberapa teknik yang harus dikuasai teman-teman. Satu teknik penulisan, dua teknik berita atau ilustrasi ataupun fotografi dan lain-lain itu, dan juga ada teknik lobbying, bagaimana jaringan itu tetap ada. Jadi sumber berita itu harus dibuat nyaman, gak boleh takut sama kita meskipun kita jelek gitu, maksudnya beritanya jelek kan, itu harus ada pihak yang nyaman dengan kita sehingga informasi data apapun itu bisa kita ambil. Jadi ada teknik lobbying itu yang mungkin perlu dibuat untuk teman-teman. Atau mungkin kalau biar nggak kan yang kampus baik itu dianggap aja editorial gitu ya, dikasih topik sendiri untuk editorial, jadi nggak mempengaruhi definisi teman-teman. Jadi anggap saja itu kampus iklan ke kita gitu aja. Kan duitnya ibaratnya meskipun duit kita, jangan lupa iklan sama kampus Sanke gitu. Oke, itu mungkin bisa disiasati. Berarti bisa disiasati.
Kalau Suzan begini Kalau kan kita benar-benar apa bagian itu nggak masuk karena kita juga harus berpikir tentang saja kita juga perusahaan media gitu kan. Sekarang latihan mas sekarang dia mengambil di semua pekerjaan itu gitu. bulannya kalau tidak bulannya jawabannya apa itu mama Baik, mungkin dari teman-teman yang Atau mungkin lain. punya ada tanggapan lain lah. Iya, mungkin dari teman-teman yang lain pengen sharing, pengen tanya sama Mas Pipit. Mumpung hari ini tematiknya dari sekian. Nggak moderator, Jadi nggak sih, baik salah satu peserta nggak? Batu kan ya karena kita apa ya udah yang itu udah ada yang kurang baik Mbak Cantika, maaf Mbak Chan. Halo. Oh, udah. Ayo monggo yang ingin sharing ataupun bertanya. kalau ya kita juga sama tidak teman-teman media juga. Anggap saja kita juga mungkin itu kalau ya pandanganku itu kayak observatif gitu ya, nggak terlalu aktivis banget gitu. Cuma kita kan juga harus aktivis juga berpikir gitu. Berpikir tentang teknik gitu, teknik bagaimana lobbying itu. Soalnya itu saja kalau pas mahasiswa itu memang belum diakui ya sama Dewan Pers. Makanya kita harus pinter-pinter lobbying itu. Bagaimana cari apa supaya kita kritik tapi aman gitu, gimana gitu. Itu juga makanya harus diimbang kan. Ya kampus jelek, katakan jelek. Kalau kampus baik ya kasih baik-baiknya sekali dua kali boleh. Ini nggak harus terus. Soalnya sama bukan musuhnya kampus gitu. Kampus anggap saja sebagai teman karena dari teman itu kan dapat sumber dapat data-data yang kamu bisa menganalisis itu. Kalau kita nggak teman ya nggak mungkin dikasih data sama kampus. Begitu. Baik Mas, mungkin dari teman-teman ada tanggapan tentang materi hari ini dari Mas Pipit? Ini ya. Halo, orangnya masih ada kayak gini. Biasanya orangnya dek gimit enek. Tapi sering enek goib. Maulana. Ayo Maulana mungkin pengen tanya dek Maulana. Enggak sharing. Atau Vina mungkin. Jujur Vina saja. mungkin pengen tanya. Jujur. Atau pengen saja sharing kata juga. itu membeli materi. Agak sulit. Monggo. Mas Farhan nggak apa-apa, Mas monggo, Mas Farhan. Aku pas lewati dulu. Kalau teknik penulisan sama sih teman-teman kalau bicara teknik penulisan. Jadi teman-teman kayaknya sudah terbiasa cuma agak ada bumbu-bumbunya kalau nulis Mas sama perbedaannya tuh ada bumbu-bumbunya di tutupi counter. Tapi kalau di media harus dikasih tahu kalau ini editorial atau ini humas ataupun ini kritik ataupun kita murni, kita umum, ini kita editorial kan harus ditekan kalau di media. Kalau humas mah tak mikir kayak itu ya, maksudnya pokoknya pihak hampir HPE perusahaan gitu aja. Kalau di humas, kayaknya seperti itu. Bahkan seperti itu. Nah, kalau di LPM ya, kalau bisa jangan terlalu terlalu keras dulu. Maksudnya keras dulu, ya ada imbangnya itu loh. Yang baiknya jadi cara supaya teman-teman tuh nggak jadi musuh kampus. Itu sih. Monggo teman-teman yang mau sharing aja lah. Saya juga nol
tentang komunikasi ya. Pengalamannya aja ya. Mungkin dari teman-teman ini ada nama-nama baru ya, maksudnya beberapa yang kayaknya masih ikut kelas mengalir 1 kali ya, soalnya saya asing. Mungkin dari calon anggota magang ya. Selamat datang di APM Dedikasi, selamat datang di kelas mengalir. Mungkin pengen sharing juga gak apa-apa, silakan, monggo. Atau mungkin kita cukupkan saja nih. Udah jam 8 lebih 12. Ini pesertanya tinggal 16 orang. Ada 16 orang. Mohon maaf sekali ya, materinya nggak cuma gitu. Tapi sudah menjawab kok Mas. Maksudnya sudah setidaknya sudah memberi gambaran kayak gimana sih sebenarnya gitu. Soalnya kalau selama ini ya yang saya alami, bikin berita baik dibilang humas kampus gitu loh. Tapi ternyata sebenarnya kan kita harus berimbang gitu. Karena kita LPM bukan humas gitu ya. Maksudnya ya baik ya kritik. Ya, pokoknya teman-teman tuh kalau di LPM itu anggap saja sebagai media mainstream. Tapi idealisme dari kemurnian jurnalistik yang nggak dimiliki media itu di LPM memang kayak independennya, juga keberaniannya tuh lebih berani LPM kalau di kampus ya. Dan meskipun tulisannya juga kadang ada yang salah juga, ada yang juga masih salah, tapi nggak apa-apa. Emang idealisme itu merupakan di kampus ya, di LPM. Cuma LPM bisa mengkritik itu dan juga masih aman, masih dari kritiknya masih aman gitu kan, karena LPM, karena pers emang tugasnya seperti itu. Nah, emang keperpihakannya teman-teman itu kepada masyarakat, kepada mahasiswa juga yang sebagai masyarakat kampus gitu, masyarakat lingkungan universitas ataupun instansi itu. Tapi juga teman-teman juga harus memperhatikan fungsi yang lain selain kritik gitu kan. Soalnya pers juga ada fungsi kehumasan juga, fungsi informatif lah tadi, informatif, edukatif, itu kan juga fungsi kehumasan gitu loh. Ada fungsi kehumasan, ada hiburan juga, entertainment kan. Humas. Kalau di humas itu kan bener, humas itu kan saya baca tadi ada munculnya itu kan karena ada majalah yang istilahnya membuat branding itu kan, sehingga terinspirasi untuk membuat humas itu membranding tadi, ada misi editorial membranding nama produk ataupun usaha dan lain-lain. Itu di Amerika ya kayak gitu. Tadi saya baca sekilas kan, karena materi kehumasan itu juga materi komunikasi ya, jadi jarang sekali saya sentuh. Ya mungkin perlulah kita nanti menyentuh tentang kehumasan. Baik, terima kasih Mas Pipit. Ya. Materinya cukup membantu, maksudnya cukup menjawab penasaran kita tentang perbedaan antara penulisan dari humas dan LPM. Sepertinya cukup ya teman-teman. Ini pesertanya udah tinggal sedikit dan udah cukup malam juga. Terima kasih untuk Mas Pipit yang udah meluangkan waktunya malam ini. Dan semoga bisa bermanfaat juga untuk teman-teman ya. Dan saya akhiri. Maaf apabila ada salah kata ataupun salah perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman juga. Mohon maaf ketika kalau nggak membantu atau kurang puas lah